Right guys, welcome back again with me di channel Jobs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru juga thank you banget ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Lonceng notif jangan lupa kalian aktifkan supaya kalian bisa dapat notif terbaru ketika gua udah upload konten ya. Buat yang mau lebih menyupport channel ini, kalian bisa gabung ke membership. Untuk link joinnya udah gua taruh di kolom komentar dan juga di bagian deskripsi. Oke, sekarang buat konten kali ini seperti urutan yang biasanya ya, yaitu adalah part buat adu mekanik di arena battle. Nggak tahu juga ini udah part yang keberapa, kayaknya sih sekitar part yang ke-22 lah ya. Semoga aja nggak salah anjir. Karena gue tipe konten kreator yang no cut no edit. Kalau udah dubbing ya sekali dubbing ini doang, nggak gue edit lagi. Biar sekalian gitu loh, nggak ribet-ribet banget ngeditnya coy. Oke, ini gue klaim dulu lah ya. Lumayan dapat perks, dapat essence. Lumayan lah buat nambah essence untuk trading ya kan. Oke, dapat essence heroic, lumayan. Nah, sekarang seperti yang gua bilang di konten yang sebelumnya, di sini gua berada di Master Arena yang kedua, yang kebetulan rules arenanya lagi error ya. Tapi cukup menguntungkan sih. Karena di sini gua bisa make 3 naga yang menurut gua line up terbaik juga. Trio naga VIP. Yang pertama ada babonnya Spiked, High Rhinodilo Spiked Dragon. Dia udah level max. Kemudian ada babonnya seri Berserker, yaitu High White Tip Berserker. Dia masih level 60 sih, masih bintang 4. Gua pasti langsung dikata-katain sama si Wahid anjing, dia pamer mulu, cok. Kemudian ada naga VIP pertama gua, yaitu Arcana Chariot Dragon. Oke. Di sini gua bakalan ngasih tips and triknya atau cara mengoptimalkan skill dari ketiga naga VIP ini ya. Satu-satu bakalan gua jelasin ke kalian gimana caranya supaya skill yang dipunyai sama naga kita itu bisa kita pakai dengan secara optimal. Oke. Yang pertama gua mulai dari HSR ya. Yang pertama gua mulai dari membahas HSR. High Spiked Rhinodilo, dia punya 2 skill. Yang pertama skill bawaan dari seri Spiked, yaitu Impaling End. Dimana kalau kita mengeluarkan skillnya, kita dapat shield yang bisa menahan segala jenis damage musuh dan juga mengembalikan skillnya ke musuh. Kalau kita kena skill VIP-nya musuh, skillnya bisa kita balikin ke musuh tanpa darah kita berkurang, karena benar-benar ngedodge ya, benar-benar nggak bisa dihit. Kemudian di skill keduanya yaitu ada Spiked Pit, dimana ini sama kayak skill beberapa VIP lain. Ketika kita pakai skill ini, damage sisa dari musuh yang udah knockout itu bakalan diterusin damage-nya ke musuh yang lain. Oke, inti dari skillnya itu kayak gitu ya. Cara pemakaian optimalnya simple sih. Ya, kita pakai aja skill satunya.
Oke, di sini gua dapat blocket ya, bukan dodge ya. Dan musuhnya kena damage-nya sendiri. Damage-nya mantul balik ke musuhnya. Kalau udah sekarat, tinggal pakai aja skill 2-nya biar sisa damage-nya bisa tembus ke musuh yang ada di belakang. Nah, sekarang ada salah satu tips supaya bisa optimal menggunakan skillnya HSR ya. Cuman kayaknya nggak bisa gua pakai sekarang sih. Harusnya gua pakainya itu sekarang ya, supaya damage yang gua kembalikan ke musuh itu damage-nya adalah damage kritikal, karena musuh bisa kritikal ke kita. Itu lebih bagus lagi. Apalagi kalau skill satunya musuh itu dia bisa kritikal ke kita, dan itu adalah skill VIP. Misalnya Arcana full, elemennya magic. Elemen magic bisa kritikal ke elemen soul. Sehingga skill 1 skill VIP-nya Arcana full itu bisa kita balikin ke dia. Boh, damage-nya jadi sedep banget anjir. Damage-nya jadi lebih sakit coy. Selain mengembalikan damage yang dikembalikan itu bisa ditingkatkan ya, bukan sekedar mengembalikan damage aja gitu loh. Makanya ini naga bener-bener broken sih sebenarnya. Parah coy, brokennya itu broken parah. Oke. Itu tadi pembahasan buat HSR ya. Sekarang ganti ke HWB, High Weighted Berserker. Ini udah sering banget gua bahas ya. HWB udah beberapa kali masuk ke konten adu mekanik. Skill dari HWB itu cuman satu skill aktif, tapi dia punya skill pasif. Catet ya, skill aktif dan juga pasif. Yang pertama buat skill pasifnya itu berlaku buat seluruh jenis naga berserker. Pasifnya apa bang? Pasifnya adalah ketika dia ngekill, ketika dia dapat poin kill, ketika dia membunuh musuh, segala jenis statistiknya mulai dari damage, mulai dari efek heal itu dinaikkan coy. Jadi lebih sakit damage-nya, jadi lebih kenceng efek heal-nya. Oke, intinya cuman gitu doang. Simpelnya dia harus ngekill sebanyak mungkin lah. Dia harus benar-benar mendapatkan poin kill sebisa mungkin ya. Pasti kalian ngerasa susah kalau harus one by one pakai naga ini. Maka dari itu ya simple aja, tinggal pakai naga lain buat sekaratin dia. Buat sekaratin musuhnya, kemudian di last hit sama HWB. Simpelnya itu kayak gitu doang. Naga-naga yang lain kita pakai buat sekaratin musuhnya supaya bisa di last hit sama HWB. Supaya HWB-nya bisa dapat poin kill, supaya segala jenis statistiknya bisa ditingkatkan ke titik yang tertinggi. Oke, sebagai contoh, di sini HWB gua udah berhasil mendapatkan 2 poin kill. Dia udah berhasil ngekill 2 musuh. Lihat aja efek healnya anjir. No damage-nya segitu cok, langsung hilang musuhnya. Langsung hilang coy. Skill biasa, coba jangan skill biasa. Kalau kritikal ya coba ya. Setelah dapat poin kill, kritikalnya jadi berapa damage? Wah, kan damage-nya jadi segitu anjing. Ini gua cuman make perks nyawa ya, perks darah. Bayangin aja kalau dia make perks damage dan udah penuh, itu bakalan sakit banget anjir. Wah, buat Arcana Chariot nggak perlu gua bahas kayaknya ya. Kalian udah tahu sendirilah gimana mengoptimalkan skillnya Arcana. Sekarang musuh yang gua lawan benar-benar serem coy. Nah, di sini adalah momen dimana gua bisa benar-benar memaksimalkan skillnya HSR.
Kenapa gitu bang? Yang pertama karena skill 2-nya HSR bisa kritikal ke HWB, yang artinya damage yang diteruskan itu bakalan sakit banget, bakalan sedep cok damage-nya. Coba aja lihat ya, coba aja lihat. Nah, darahnya sisa berapa? 38.000. Langsung gua sikat pakai skill 2-nya. Ini broken sih kritikalnya. Duar. 435.000 damage diteruskan ke musuh yang ada di belakangnya. Langsung sekarat. HWB HSR-nya musuh langsung sekarat anjing. Udah kelar lu. Nah, gua balikin damage-nya. Nah, udah kelar. cuman gitu doang anjir, udah bisa mokatin 2 babon gitu loh. Ya pada intinya kalau naga se-OP apapun, sekuat apapun, sebroken apapun, kalau dipakai musuh ya jadi gampang nge-counternya ya. Cuman kalau levelnya udah beda jauh, darahnya udah beda jauh, mau di counter kayak gimana pun ya tetap aja susah, kalah tebel coy. Nah, sekarang ini juga enak nih buat HSR. Kenapa gua bilang enak? Karena ada naga ini, ada Destruction Dragon sama HWB, ini bisa jadi makanan empuk anjir. Bisa jadi makanan empuk buat HSR. Karena bisa kritikal. Damage yang diterusin ke musuh yang ada di belakangnya itu bisa kritikal. Makanya gua bilang bakalan enak banget buat fokus carry the game ya kan. Solo aja udah bisa sebenarnya. Cuman tadi gua pakai si Arcana Chariot ya biar pulangin HOT-nya lebih awal anjir. Nih kita sikat nih pakai skill 2 nih. Langsung pecah lu. Nah, damage-nya. HWB-nya kok HWB sih? Iya ya anjir. HWB-nya musuh langsung hilang padahal cuma kena sisa damage doang. Langsung hilang cuy, kena sisa-sisa damage doang. Oke, sekarang biar adil gua bakalan bahas lagi lah gimana cara mengoptimalkan skillnya Arcana ya kan. Pada intinya buat naga seri Arcana itu berfokus pada skill 1. Skill satunya bisa multi hit, damage-nya nyebar ke semua musuh, kemudian ada efek heal-nya juga ya. Maka dari itu benar-benar harus berfokus sama skill satunya. Singkatnya gini, kita buang nyawa dulu. Nah, biarin gua kena hit duluan, biarin. Habis itu pakai skill satunya. Nah, dia bisa ngeregen kan. Musuh-musuh yang di belakang kena cicil semua. Sekarang skillnya Arcana lagi cooldown. Oke, pakai naga lain. Pakai naga lain supaya skill dari Arcana Chariot gua cooldownnya bisa kelar ya kan. Oke, nah udah kelar ya cooldownnya ya. Pakai lagi skill satunya. Nambah darah, musuh yang di belakang juga hilang. Kurang lebih kayak gitu inti dari skill 1 Arcana. Oke, secara garis besarnya ya, skill 1 dari semua Arcana generasi pertama dan juga Arcana Judgment, tujuannya itu cuma satu. Tujuannya itu membunuh musuh tanpa harus melawan mereka gitu loh. Tujuannya adalah knockout musuh yang lain sebelum kita battle, sebelum kita fight lawan mereka. Jadi ya benar-benar harus dicicil-cicil. Apalagi kalau kritikal bakalan enak banget sih. Inti dari Arcana itu cuman gitu doang. Sederhananya itu cuman gitu doang, nggak terlalu ribet-ribet lah. Makanya Arcana itu cocok banget, atau mungkin justru harus banget dikombo sama satu naga yang bener-bener bisa tebel ya.
Apalagi kalau naga tebelnya itu bisa regen, bisa meredam damage, itu bakalan menguntungkan banget buat seri Arcana. Karena dia bisa apa sih namanya? Karena dia bisa mengulur-ngulur waktu lah ya, supaya bisa make skill satunya beberapa kali, sehingga bisa membunuh musuh yang lain sebelum fight melawan mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, cukup buat adu mekaniknya. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau mungkin saran supaya bisa lebih maksimal lagi pemakaian skillnya. Kalian bisa komen-komen aja di bawah ya. Selanjutnya masalah heroic race. Oke, bentar gua nanam tomat dulu. Nah, masalah heroic race, sekarang gua udah berada di lap 12 dengan mengkonsumsi kurang lebih sekitar 300 sampai 400 gems. Kok banyak, Bang? Gua pakai itu apa sih? Gua pakai buat nyepetin battle quest, nyepetin hatch, breeding, kadang gua pakainya ke situ. Habis itu roulette, kemudian nyepetin misi-misi terakhir, gua makainya di situ. Makanya bisa banyak banget. Kalau pemakaian di heroic race-nya aja sih mungkin sekitar 200-an lah ya. Misinya battle ya sekarang, masih cooldown 20 menit lagi. Oke, nggak perlu dipakein gems lah. 5 gems anjir, lumayan itu. Ya, ntar bakalan gua lanjutin lagi lah. Oke, buat konten kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Thank you banget buat yang udah support channel ini. Semoga bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya ya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya guys. Sekali lagi thank you for watching. See you next content, see you next episode, and bye bye.